Di sini saya akan mencoba membongkar rahasia petani Indonesia yang sukses, mulai dari pengolahan lahan hingga menggunakan pupuk dan juga pengendalian hama dan juga penyakit. Nah, sahabat, di sini kebanyakan kita sebagai petani tidak mengetahui dari bahan ini, bahkan jutaan petani, sahabat ya. Nah, di sini kita akan menggunakan meracik dari bahan ini sehingga untuk tanaman kita itu akan sukses dan berhasil dan tanaman kita itu akan tumbuh subur dan tanpa menggunakan pupuk maupun mengendalikan hama-hama atau obat-obat pestisida yang dibeli. Nah, untuk tanaman padi kita bisa menyeprai di fase vegetatif dan juga sampai fase generatif. Manfaatnya adalah untuk pertama menyuburkan tanaman tersebut, kedua sehingga terhindar dari segala jenis hama dan juga penyakit. Nah, di sini sahabat ya, untuk mengendalikan atau untuk mengatasi hama sahabat atau untuk mengurusi tanaman itu tidak mudah dan tidak gampang seperti yang kita pikirkan. Untuk mengatasi hama terutama sahabat ya maupun penyakit itu butuh pemikiran yang 100%. Sehingga tanaman padi kita itu ibarat kita mengurus anak manusia. Nah, sahabat, untuk mengatasi dari hama penyakit ini banyak sekali yang belum mengetahui. Ada beberapa racikan yang kita akan buat sekarang sehingga tanaman kita itu bebas dari hama. Hama penggerak batang padi, hama warna coklat, hama walang sangit, bahkan untuk hama pada tanaman cabai seperti hama trips, kutu kebul, dan juga hama lainnya yang mengganggu. Oke, sahabat. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu rahasia. Pertama, bahan yang kita gunakan itu adalah tembakau atau bisa sahabat menggantikan memakai putung rokok atau bekas rokok di sini, sahabat. Nah, untuk ke bahan ini kita akan gunakan pakai sedikit saja dari bahan ini yaitu tembakau. Kalau ada itu tembakau yang sudah kadaluarsa itu lebih bagus khasiatnya untuk tanaman. Oke, setelah ini kita di sini akan siapkan setengah liter atau 250 mili air. Air yang kita gunakan adalah air biasa atau air yang jernih, sahabat ya. Atau sahabat kalau ada air cucian beras bisa menggunakan air cucian beras. Nah, setelah kita masukkan air ke dalam tembakau tersebut, di sini kita akan mengaduknya sampai dari bahan ini akan berubah warna. Warna itu akan menjadi warna kuning kecoklatan. Nah, setelah berubah warna seperti ini, kita masukkan ke dalam botol lagi. Nah, di sini rahasianya sahabat ya. Nah, setelah kita masukkan dari botol ini, entar kita akan diamkan selama 1 hari, 1 malam. Baru kita gunakan dari rendaman tembakau ini. Nah, ini dia sahabat. Oke, untuk cara seterusnya di sini kita menggunakan bahan yang kedua yaitu kamper sahabat ya atau pengusir kecoak. Nah, kamper ini kita gunakan berapa biji aja yang kita ambil. Di sini saya menggunakan 5 biji saja dari kamper ini. Kamper ini tujuannya agar entar hama itu tidak berani datang ke tanaman kita. Oke, caranya siapkan penumbuk seperti di bawah ini. Lalu ambil satu plastik. Pastikan plastik yang kita gunakan sahabat yaitu plastik yang besar seperti ini. Nah, untuk dari kamper atau kapur barus ini kita masukkan ke dalam plastik seperti ini sahabat ya. Pastikan plastik ini didobel atau dilipat sampai 3 lapis sahabat ya. Tujuannya agar tidak bocor. Nah, setelah ini sahabat, baru kita tumbuk atau kita haluskan dari kapur barus atau kamfer ini. Itu manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman kita. Pertama, agar terhindar dari hama dan juga penyakit. Nah, untuk kamper ini sahabat bisa selipkan di tiang-tiang pada tanaman cabai. Itu untuk menghindari lalat buah sahabat ya. Itu tujuannya. Oke, sahabat, setelah merasa halus seperti ini, nah di sini saya akan membukanya dulu ya. Oke, saya akan membuka dari kamper ini. Ternyata dari kamper ini atau kapur barus ini sudah halus seperti ini sahabat ya.
Nah, baru cara seterusnya kita ambil dari rendaman tembakau tersebut, sahabat ya. Nah, tembakau yang bagus itu adalah tembakau yang warnanya hitam dan beratnya itu kurang lebih sampai 250 gram, sahabat ya. Tapi ini contoh, kita menggunakan sedikit saja. Nah, dari kamfer ini kita masukkan ke dalam rendaman tembakau ini. Kamfer adalah bahan alami yang dikeluarkan dari pohon, sahabat ya, getah pohon. Sehingga getah pohon ini memang tidak akan tercampur maksimal bersama air. Karena sifatnya adalah tidak bisa menyatu bersama air, begitu sahabat. Dari itu kita harus mengocoknya seperti ini. Tetapi yang kita ambil entar adalah baunya itu, sahabat ya. Nah, tidak habis sampai di sini. Kita siapkan satu bahan dari bahan yang pertama barusan, yaitu kita gunakan dauni, sahabat ya. Nah, dauni yang kita gunakan adalah satu bungkus dari dauni ini. Tujuannya juga adalah sebagai pengusir ketika kita sudah spray ke tanaman cabai, tanaman padi, tanaman sayur maupun tanaman lainnya termasuk tanaman tembakau yang biasa diserang oleh ulat yang akan menaruh telurnya pada tanaman kita agar tidak berani mendekat. Nah, kita campurkan lagi seperti ini, sahabat ya. Nah, untuk sahabat semuanya, dari ketiga bahan yang kita campurkan, tujuan kita campurkan dari tembakau itu adalah sebagai pestisida atau racun kontak pada hama yang kita akan spray. Nah, untuk kamper itu ketika kita spray ke tanaman kita, dia akan lengket ke tanaman kita sehingga baunya akan menyengat dan tahan lama. Nah, dari itu kupu-kupu yang biasa menaruh telurnya pada tanaman kita akan aman dan terbebas dari hama, sahabat ya. Nah, yang kedua, dauni ini adalah bahan yang memang untuk mencampur, untuk berendam pakaian. Dari dauni ini ketika kita spray entarnya, hama itu akan cepat mati, sahabat ya. Akan cepat mati dan cepat KO. Nah, buat sahabat, penyepraian yang kita lakukan entar di pagi hari atau di sore hari. Pastikan ketika kita menyepray untuk hama itu, pagi-pagi itu masih ada embunnya, karena di sana waktu hama itu tidak bisa kemana-mana. Nah, jangan sampai kita menyepray hama itu atau membasmi hama itu ketika sudah mendekati jam 9. Karena hama itu sudah mulai berterbangan, nah susah untuk kita basmi. Nah, untuk sore hari kita bisa menyepray ke tanaman padi kita, sahabat ya. Itu menggunakan pestisida ini kalau untuk sore hari. Tujuannya agar hama yang kita spray itu entar racunnya itu masih melekat pada tanaman padi dan malamnya itu hama sudah mulai beraktivitas seperti hama ulat sehingga memakan daun padi kita dan hama itu akan mati. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video di atas ini cara membuat pupuk organik cair perangsang bunga dan buah atau cara membuat pupuk super duper bagusnya. Nah, itu dia sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.